Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal Nafakta. Di era modern, langit bukan lagi sekedar ruang kosong ataupun hanya ada bulan dan matahari. Di era modern, langit adalah arena pertempuran, tempat teknologi tercanggih umat manusia diuji, dan tempat sebuah bangsa menunjukkan kekuatan super mereka untuk menakuti lawan. Setiap negara yang ingin disegani di panggung dunia harus menguasai udara. Karena siapa yang menguasai langit, dialah yang mengendalikan jalannya perang. Dari Perang Dunia Kedua hingga konflik masa kini. Jet tempur menjadi salah satu simbol supremasi sekaligus alat diplomasi yang sangat efektif. Tahun 2025 menjadi saksi munculnya generasi baru pesawat tempur. Ada yang sudah terbukti tangguh di medan perang, ada pula prototipe canggih yang digadang-gadang akan mengubah masa depan pertempuran udara. Pertanyaan untuk meyakinkan kita semua, jet tempur mana yang benar-benar pantas disebut sebagai yang paling mematikan di dunia saat ini? Simak video ini sampai selesai. JF-17 Thunder adalah hasil kerjasama antara Pakistan Aeronautical Complex dan Chengdu Aircraft Corporation dari Tiongkok. Jet ini awalnya dianggap sebagai pesawat murah untuk negara berkembang, tapi upgrade Block 3 mengubah citra itu. Versi terbaru ini sudah dilengkapi radar AESA KLJ-7A, sistem peperangan elektronik yang modern, kokpit kaca canggih dengan helmet mount display, dan bahkan teknologi inframerah untuk mendeteksi pesawat siluman. Lebih mengejutkan lagi, JF-17 Block 3 bisa membawa rudal udara ke udara jarak jauh PL-15 yang memiliki jangkauan lebih dari 200 km. Ini artinya, dalam pertarungan beyond visual range, pesawat kecil ini bisa menjadi lawan serius bahkan bagi jet kelas atas. Kelebihan utamanya adalah harga. Satu unit JF-17 jauh lebih murah dibanding F-16 atau Gripen, dan biaya operasionalnya juga rendah. Hal ini membuatnya diminati negara-negara dengan anggaran terbatas seperti Nigeria dan Myanmar. Namun, kekurangannya adalah kemampuan stealth minim, kecepatan yang tidak spektakuler, dan daya tahan dalam konflik intens yang masih dipertanyakan. Meski begitu, sebagai underdog yang semakin mematikan, JF Block 3 layak mendapat tempat di daftar ini. Swedia memang bukan negara besar, tapi mereka berhasil menciptakan salah satu jet paling efisien di dunia. Gripen E misalnya adalah generasi terbaru dari keluarga Gripen dan dijuluki sebagai smart fighter karena desainnya yang sangat praktis. Pesawat ini dilengkapi radar AESA Raven ES-05, mesin general elektrik F414 yang kuat, serta sistem peperangan elektronik terbaru. Ia mampu super cruise, yakni terbang supersonik tanpa afterburner, sebuah kemampuan langka di kelasnya. Keunggulan utama Gripen ada pada biaya operasi yang rendah. Jika F-35 membutuhkan dukungan logistik besar, Gripen bisa beroperasi hanya dari jalan raya dengan tim teknisi kecil. Hal ini membuatnya ideal untuk negara dengan anggaran terbatas tapi tetap ingin memiliki kemampuan tempur modern. Senjata yang bisa dibawa pun modern, termasuk rudal Meteor dengan jangkauan lebih dari 150 km. Satu-satunya kelemahan adalah jumlahnya yang terbatas dan kekuatan stealth yang tidak sebaik jet generasi kelima.
Namun, dalam peperangan moden yang mengutamakan fleksibilitas dan efisiensi, Gripen A adalah pilihan yang cerdas. Eurofighter Typhoon adalah simbol kolaborasi empat negara besar Eropah, Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol. Pesawat ini pertama kali dirancang pada era Perang Dingin untuk menghadapi jet Soviet dan hingga kini masih menjadi salah satu jet paling berbahaya di dunia. Typhoon terkenal karena manuver ekstrim dan kecepatan yang mampu menembus Mach 2. Ia juga memiliki kemampuan super cruise yang memungkinkannya terbang cepat tanpa mengorbankan bahan bakar berlebihan. Awalnya, Typhoon lebih difokuskan pada dogfight, tetapi upgrade terbaru menjadikannya pesawat multi-role yang mampu melaksanakan serangan darat dengan rudal Storm Shadow, anti kapal dengan rudal Marty, hingga rudal udara ke udara Meteor. Pesawat ini sudah terbukti di medan perang, termasuk operasi NATO di Libya, misi melawan ISIS di Irak dan Suriah, serta patroli rutin di Eropa Timur. Namun, biaya operasionalnya relatif tinggi dan tidak memiliki kemampuan stealth penuh, sehingga secara bertahap akan digantikan oleh jet generasi ke-6 seperti Tempest. Meski begitu, Typhoon tetap relevan dan ditakuti. Rafale adalah kebanggaan Perancis dan dalam waktu dekat akan menjadi salah satu jet tempur tercanggih yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara Indonesia. Julukannya adalah Omni-Role Fighter karena mampu menjalankan hampir semua misi, dari dogfight, bombardir, pengintaian hingga serangan nuklir. Dilengkapi dengan radar AESA RBA-2AA, sistem peperangan elektronik Spectra, serta kokpit modern dengan helmet mounted display, Rafale bisa menandingi bahkan jet generasi kelima dalam beberapa aspek. Senjata utamanya termasuk rudal Meteor, MECA, serta rudal jelajah jarak jauh, STALP-AG. Rafale sudah membuktikan kemampuannya dalam berbagai operasi, Afghanistan, Libya, Mali, hingga serangan udara melawan ISIS. Penghasilan tempur ini menjadi nilai tambah yang sangat besar karena banyak jet generasi baru belum pernah benar-benar digunakan dalam konflik besar. Meski tidak se-stealth F-35, Rafale diakui sebagai salah satu jet paling serbaguna, efektif, dan berbahaya di dunia. Tidak heran Indonesia memilihnya sebagai aset strategis. Inilah jet tempur kebanggaan Tiongkok, jet tempur siluman pertama yang mereka produksi. J-20 Mighty Dragon diluncurkan untuk menyaingi dominasi Amerika dengan F-22 dan F-35. Untuk perbandingannya kita akan bahas di video selanjutnya jika kalian menginginkannya. Lanjut. Desainnya memadukan stealth dengan ukuran besar, memungkinkan membawa banyak bahan bakar dan senjata di internal bay. Senjata andalannya adalah rudal udara ke udara jarak jauh PL-5 dan PL-21 yang membuatnya berbahaya dalam pertarungan jarak jauh. Namun, kelemahan utamanya ada pada mesin. Hingga kini, J-20 masih bergantung pada mesin WS-10 buatan lokal yang kinerjanya dinilai belum setara dengan mesin Pratt & Whitney F119 mili F22. Meski begitu, jumlah J-20 yang terus diproduksi diperkirakan ada ratusan unit, menjadikannya ancaman serius di Asia. Su-57 adalah jet tempur generasi kelima pertama Rusia, dirancang untuk menjadi jawaban atas F-22 Raptor. Pesawat ini memiliki bentuk stealth, radar canggih, serta kemampuan super manuver luar biasa berkat mesin dengan thrust vectoring.
Salah satu daya tarik utamanya adalah kemampuannya dalam dogfight jarak dekat. Jika F-22 unggul dalam stealth dan BVF, Su-57 sangat berbahaya dalam duel udara jarak pendek. Ia juga dirancang mampu membawa rudal hipersonik Kinzhal versi mini di masa depan. Sayangnya, produksi Su-57 sangat terbatas. Hingga 2025, jumlah operasionalnya masih puluhan saja, jauh dari target ratusan. Penggunaan di Ukraina pun masih sebatas rudal standoff, bukan pertempuran langsung. Ini membuat reputasinya belum sekuat klaim di atas kertas. F-15 sudah menjadi legenda sejak 1970-an dengan rekor tak terkalahkan dalam dogfight. Kini versi terbaru F-15AX Eagle II membawa pesawat ini langsung ke level baru. F-15X bisa membawa hingga 22 rudal udara ke udara, menjadikannya seperti meriam terbang. Dengan avionik modern, kokpit kaca, radar AESA APG-82 dan kemampuan mengintegrasikan senjata terbaru, F-15AX adalah ancaman serius meski tidak stealth. Strateginya sederhana. F-35 mendeteksi musuh dengan stealth dan sensor fusion. Lalu F-15AX meluncurkan hujan rudal dari jarak jauh. Kombinasi ini sangat mematikan dan membuat F-15AX relevan, bahkan di era jet generasi kelima. F-35 adalah program jet tempur paling ambisius dalam sejarah. Dengan 3 varian, A untuk Angkatan Udara, B untuk Marinir, C untuk Angkatan Laut. Pesawat ini menjadi tulang punggung hampir semua sekutu Amerika. Keunggulan utama F-35 ada pada stealth, sensor fusion dan kemampuan jaringan. Pilot F-35 bisa melihat medan perang secara penuh berkat sistem DAS, Distributed Aperture System, dan helmet canggih. F-35 bukan hanya pesawat tempur, tapi pusat komando terbang. Meski sering dikritik karena biaya terlalu tinggi dan masalah teknis, kenyataannya lebih dari 1.000 unit sudah diproduksi dan akan terus bertambah. Dengan pengguna dari Jepang, Korea Selatan, Australia, Inggris, dan banyak lagi, F-35 akan mendominasi langit dunia setidaknya hingga 2070. Su-75 baru tahap prototipe, tapi langsung membuat heboh. Rusia mengklaim pesawat ini menjadi jet generasi kelima murah yang bisa menyaingi F-35 dengan biaya yang lebih rendah. Desainnya mirip F-35 versi kecil dengan satu mesin, stealth, dan internal weapon bay. Target pasarnya adalah negara-negara yang tidak mampu membeli F-35 seperti negara Afrika, Asia, atau Amerika Latin. Namun, skeptisme tetap tinggi. Rusia masih kesulitan memproduksi Su-57 dalam jumlah besar, sehingga janji besar Su-75 masih diragukan. Jika benar-benar berhasil, Su-75 bisa menjadi pengubah permainan dalam percaturan persaingan jet tempur seluruh dunia. Tapi hingga kini, ia masih sekedar pion masa depan. Inilah puncak evolusi jet tempur. F-22 Raptor adalah pesawat generasi kelima pertama di dunia dan hingga kini masih dianggap sebagai jet tempur paling mematikan. Menggabungkan stealth sempurna, super cruise, super manuver, dan avionik kelas dunia, F-22 nyaris tak tertandingi. Dalam latihan militer seperti Red Flag, F-22 mencatat rekor rasio kill 100 banding 1 melawan pesawat lain. Sayangnya, pesawat produksi dihentikan pada 2012 setelah hanya 187 unit dibuat. Tetapi, yang tersisa tetap menjaga dominasi udara Amerika dengan radar APG-77
rudal AIM-120D, AIM-9X, dan kemampuan manuver ekstrim, F-22 masih jadi mimpi buruk bagi lawan manapun. Hingga jet generasi ke-6 NGAD hadir, F-22 tetap Raja Langit. Itulah 10 jet tempur yang paling mematikan dunia versi Nafakta. Dari JF-17 yang harganya murah meriah hingga F-22 yang nyaris tak terkalahkan. Setiap jet di daftar ini mencerminkan strategi yang berbeda. Ada yang menekankan ada yang fokus pada daya angkut senjata, dan ada pula yang mengutamakan efisiensi biaya. Yang jelas, jet tempur bukan hanya sekedar alat perang sebuah negara, melainkan simbol kekuatan politik dan kemajuan teknologi suatu bangsa. Menurut kalian, apakah Rafale yang akan dipakai oleh TNI Angkatan Udara Indonesia bisa bersaing dengan jet tempur tercanggih di dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Nafakta.